Jadi wah, sini. Gue suruh masuk ke dalam ruangan mandor, friend. Dimana di ruangan mandor itu, friend, itu nggak ada CCTV, friend. Setelah gue masuk, anjaba katanya, duduk, coba duduk. Terus dia nutup pintu, pintunya dikunci, friend. Itu posisi di dalam ruang mandor itu cuman ada gue sama dia, friend. Welcome back to my one room. Kali ini kita ngebahas kisah nyata yang gue alamin sekitar tahun 2017-an, friend. Dimana waktu itu gue sempat mengalami slack atau ribut dengan orang Korea, friend. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, friend. Supaya gue lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya, friend ya. Oke, jadi kejadiannya bermula pada saat itu, kejadiannya tahun 2017-an, friend ya. Waktu itu saya bekerja di sebuah pabrik dan saya waktu itu bekerja di bagian pengecekan, friend. Jadi kerjanya cuman ngecek barang yang udah keluar dari mesin CNC, friend. Jadi bagian finishing. Nah, waktu itu dua senior saya orang Korea itu secara bersamaan mengundurkan diri, friend ya. Jadi tinggal saya sendirian, friend. Kemudian datang dua orang baru yang berinisial A, sebut aja, kita nggak sebut nama ya, kita sebut saja A dan B gitu. Nah, dua orang baru ini, A dan B, ini orang Korea, friend. Berhubung waktu itu gue di situ lebih lama, jadi otomatis mereka berdua ini respect ke gue ya. Ya mereka belajar sama gue gitu, friend. Walaupun dia orang sini, tapi berhubung gue yang masuk lebih dulu gitu. Nah, semua berjalan lancar, friend. Nah, sampai suatu hari itu pabriknya tiba-tiba rame banget, friend. Nah, kita ngebutuhin satu orang lagi untuk bagian pengecekan ini, friend. Jadi biasanya di situ untuk di tempat kerja saya yang bagian ngecek itu biasanya diisi orang Korea semua ya, friend ya. Terus di bagian CNC-nya itu orang Kamboja. Jadi dalam satu ruangan, kan pabrik itu dibagi beberapa ruangan ya. Nah, dalam ruangan itu tuh isinya orang Kamboja dan orang Korea biasanya, friend. Kemudian saya masuk situ, jadi ada saya orang asing juga ya, orang Indonesia gitu. Nah, karena pabrik rame, akhirnya ngebutuhin satu orang lagi untuk bagian pengecekan. Datanglah nih orang Korea, inisialnya si C, friend. Nah, si C ini dari penampilannya, friend, ini badannya gede, gemuk. Terus dia di tangannya kanan kirinya penuh dengan tato ya. Ini nggak mendiskriminasikan tato ya, tapi faktanya dia seperti itu. Dan yang saya ingat di tangan kirinya itu ada tato yang bertuliskan huruf Cina, friend. Nah, pas dia masuk, gue diingetin tuh sama teman Korea yang satu lagi bahwa hati-hati sama dia, Chosim katanya. Kayaknya dia bagian dari salah satu gangster di Korea kalau dilihat dari tato yang ada di tangan kirinya, friend. Cuman teman saya yang orang Korea itu juga nggak yakin, si A ini ya, namanya si A ini ya, si A juga nggak begitu yakin. Tapi kalau misalkan dilihat dari tulisan di tangan kirinya, kemungkinan seperti itu, friend. Ini tato yang bertato berarti ini si C, friend ya, ceritanya, friend. Oke, biar nggak bingung ya, jadi punya teman kerja yang baru nih, namanya si A dan si B, orang Korea semua nih. Nah, ini baik orangnya, friend. Kemudian butuh orang satu lagi si C nih. Nah, si C ini yang orangnya toxic, friend. Kalau bahasa kitanya toxic ya. Orangnya ini toxic banget, friend. Hari-hari pertama pun udah nunjukin bahwa dia kayak ya beda lah dari teman-teman Korea yang lain gitu. Nah, semakin nunjukin lagi ketika dia ngobrol sama anak-anak Kamboja, friend. Ketika anak Kamboja kerja, dia bentak-bentak, dia bentak dengan bahasa yang kalau di bahasa Indonesia kasar ya, kayak misalkan ya sek ya gitu ya, kayak kasar banget lah. Kalau sek itu apa ya, kayak anjing gitu ya, sek ya sipal gitu-gitu. Intinya kata-kata binatang keluar semua, friend, di situ, friend.
Waktu itu gue udah ngerasa nggak nyaman ya, kok ini orang baru kayak gini gitu. Padahal dia aja gue yang ngajarin gitu, friend. Nah, setelah sebulan, friend, dia mulai berani kayak gitu ke gue juga, friend. Tadinya ketika sama orang Kamboja, gue nggak begitu inilah ya. Yang penting ke gue nggak gitu kan. Gue juga nggak mau nyari ribut gitu. Nah, setelah sebulan, dia mulai berani ngesek-sekin gue juga, friend, di situ, friend. Dan yang bikin gue kesel itu ketika dia bilang di telinga, friend, di telinga gue, di telinga anak-anak Kamboja itu, ya sekya, pali sekya gitu kayak, anjing cepetan anjing gitu. Waktu itu sempet pertama gue diemin, friend. Tapi gue nunjukin bahwa gue nggak suka diperlakukan seperti itu, friend. Hari kedua seperti itu lagi, friend, kayak gitu lagi, friend. Waktu itu kerja malam, pagi-pagi, posisi capek, ngantuk ya kan, lagi ngedorong apa namanya itu palet. Jadi paletnya tuh gede, friend, udah ada barangnya semua. Gue lagi ngedorong, lagi ngantuk, lagi capek posisinya. Dia tiba-tiba datang ke telinga gue, ya saya paling gitu, sambil nendang gue, sambil nendang jeder. Waktu itu gue jawab, ya saya gue bilang gitu, gue kembaliin lagi, ya saya kan Kajima gitu. Jangan kayak gini loh, gue gituin lah ya. Terus dia Murago, dia bilang gitu, apa kamu bilang gitu kan. Murago tashi saya kemarin bah gitu kan. Dia bilang kayak, coba bilang sikit lagi ke gue gitu, coba bilang anjing lagi lo ke gue gitu. Waktu itu gue posisinya lagi ngantuk, lagi capek, emosi juga, friend. Waktu itu kalau gue ladenin waktu itu ribut kan, waktu itu gue diemin. Tapi habis kejadian itu gue langsung nemuin gue jangnim, friend. Gue jangnim itu apa ya, manajer, friend. Waktu gue langsung nemuin manajer, gue bilang kejadiannya gini, gue bilang gue punya nama, nggak kira misus so gue sekya mare kesaram gitu. Gue bilang gitu kan, jadi gue punya nama, kenapa dia bilang sekya terus ke kita, ke gue gitu. Ke orang asing gue juga bilang, ke teman-teman di Kamboja juga bilang kayak gitu. Terus gue juga udah tanyain ke teman-teman Kamboja bahwa mereka juga nggak ada yang suka sama si itu orang satu gitu, namanya si Cek ini, friend. Nah, singkat cerita, friend, nah si Cek ini dipanggil, friend, sama manajer, friend. Enggak, yang dipanggil itu mandor dulu, friend. Jadi mandor pimpinan ruangan gue itu dipanggil sama manajer ke kantor, dipanggil, di sidang lah itu, ini melakukan kekerasan gini. Nah itu sih ada, terus si di waktu itu dipanggilnya siapa di situ ya, Setio apa Wanto gitu, si Wanto dipanggilnya Wanto, cak, friend, karena nama gue Setio Purwanto gitu. Orang sini kan susah ya nyebut nama orang Indo. Wanto nggak terima gitu, kalau misalkan masih tetap kayak gitu bisa dilanjutkan ke kantor polisi gitu kan. Akhirnya anaknya dipanggil juga ke kantor, di sidang diomelin. Setelah keluar dari situ mukanya merah, friend. Di minggu berikutnya pas kerja siang itu ya, pas waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu kan, terus hari Seninnya itu baru dipanggil ke kantor. Pas keluar dari kantor dia mukanya merah, gue tahu dia pasti habis diomelin gitu sama si gue jangnim itu, friend. Nah semua PT lah, semua beta, gue tahu banget semua bete gitu. Terus kita semua didiemin gitu. Nah tapi waktu itu dia udah nggak kasar, udah nggak pernah bilang, bahasa anjingnya udah nggak keluar lagi, friend, gitu ya. Nah terus minggu berikutnya di kerja malam yang pertama, Senin malam tuh kerja malam di minggu berikutnya, gue ditarik ke dalam ruangan mandor, friend. Waktu itu kan kerja malam cuman gue, dia, terus sama anak Kamboja. Jadi mandor itu nggak ada kerja malam, friend. Gue dipanggil, Wanto ya gitu, Wanto, kayak gitu kan. Jadi sini, gue suruh masuk ke dalam ruangan mandor, friend. Dimana di ruangan mandor itu, friend, itu nggak ada CCTV, friend. Setelah gue masuk, anjaba katanya, duduk gitu. Coba duduk gitu. Terus dia nutup pintunya dikunci, friend. Itu posisi di dalam ruang mandor itu cuman ada gue sama dia, friend.
waktu itu yang ada di pikiran gue, kalau emang harus terjadi apa-apa ya udah gue udah pasrah gitu kan. Gue udah serem, udah berpikir yang aneh-aneh, kalaupun harus di situ paku hantam gitu kan, mau nggak peduli ya mau menang mau kalah gitu kan. Soalnya gue kan bukan katak pizza yang ngelawan ratusan orang menang gitu, gue ngelawan satu orang aja belum tentu menang gitu. Nah yang gue bikin gue kaget waktu itu kan, tiba-tiba dia nyuruh gue duduk, dia duduk depan gue, dia bilang, kenapa kamu langsung bilang ke gue Jangnim gitu, ke manajer gitu, harusnya langsung ngomong ke gue aja gitu, gue pasti ngerti. Dia bilang kayak gitu, gue bener-bener kaget, kok dia ini maksudnya langsung menurunkan harga dirinya gitu. Tadinya kan dia kayak nggak terima gitu, tahu kayak gitu kan. Terus gue bilang, gue udah bilang ke kamu waktu hari pertama pas aku bilang kayak itu, aku udah bilang bahwa aku juga nggak terima digituin, tapi kamunya malah marah kan, aku bilang gitu. Iya tapi harusnya kamu jelasin gitu, soalnya bilang ya Ji gitu ya, harus ngejelasin gitu. Kata gue, nggak perlu dijelasin, kamu sudah melakukan perbuatan yang salah gitu. Soalnya bilang sok niga gesok sekian mari cana gitu, niga gibun anca ya. Ya soalnya bilang sok baru niga gesok kira kiamyon, maksudnya gua bilang bahwa kamu selalu bilang sekia ke kita, bisa bilang bahasa anjing ke kita gitu. Kalau kamu kayak gini terus, aku bisa lapor polisi, aku bilang kayak gitu kan. Ada CCTV, aku juga bisa rekam lu ngomong kayak gitu di handphone, gue bilang gitu kan. Kata dia, ani uri cinggu cana kan. Enggak, kita ini teman gitu. Jadi nongdam, kata dia, jangan apa ya, bercanda gitu. Aku tuh cuman bercanda ke kalian karena gue ngerasa sama lu tuh akrab. Dia ngelesnya kayak gitu, friend. Padahal itu kasar banget, friend. Terus gue bilang, kalau misalkan lu ngerasa friendly, maksudnya lu bilang saya kayak gitu ngerasa berteman sama kita, kenapa ke orang-orang yang lain enggak? Kenapa ke si A enggak, si B enggak? Gitu, gue bilang kayak gitu kan. Kenapa ke orang asing aja? Gue bilang kayak gitu. Dia nggak bisa jawab. Di situ dia nggak bisa jawab, friend. Terus, we gugin man keroke, we hanggu saram hantai keroke ania, gue bilang gitu kan. Pakai bahasa Korea sebisa gue lah gitu. Dia nggak bisa jawab, terus dia langsung nunduk, dia langsung megang tangan gue, miane, mantu cinta miane gitu. Kayak apa ya, maaf mas Manto, maaf, gue bener-bener minta maaf nih gitu, bener-bener minta maaf ya, maafin gue ya. Waktu gue ngelihat dia kayak gitu bener-bener anjir, ini orang gede tatonya penuh ya kan. Terus denger dia ada anggota dari gangster Korea gitu, sampai kayak gini, friend, ya, ngerasa bersalah dia, friend. Waktu itu gue udah gimana ya, serba bingung, friend. Mau dimaafin tapi enak, nggak dimaafin juga dianya udah kayak tulus banget gitu, friend. Nah akhirnya waktu itu gue bilang, oke, gue maafin tapi kali ini aja, gue bilang. Next time nggak ada lagi yang kayak gini, gue bilang kayak gitu kan. Kata dia ya, dia yakso, kayak janji ya, gue janji nggak bakal kayak gini lagi, dia bilang kayak gitu, friend. Ya udah waktu itu udah maafan, terus dia peluk gue waktu itu. Gue suruh dia minta maaf juga ke orang Kamboja, dia minta maaf tuh sama orang Kamboja, dia minta maaf sama orang Kamboja. Terus dia ngebeliin kita minuman, friend. Jadi adatnya di Korea kalau misalkan bikin salah, itu yang bikin salah biasanya ketika udah minta maaf ngebeliin minuman sebagai bukti, tanda bukti bahwa dia minta maaf gitu, friend. Nah akhirnya masalah udah selesai dan semua udah saling memaafkan gitu ya. Tapi setelah kejadian itu tetap, friend, lingkungan kerja udah totally berubah, friend. Udah nggak enak sama sekali, friend. Dia si C itu udah nggak mau nyapa ke orang asing, bilang seperlunya. Bener-bener suasananya udah nggak enak banget lah, friend. Tapi ya itu konsekuensinya, friend ya. Daripada kita diinjak-injak terus, kita juga ibaratnya nggak mau diberlakukan kayak gitu ya kan. Kita harus berani gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting masalahnya udah kelar dan gue cukup puas sudah nyampain perasaan gue waktu itu, unek-unek gue waktu itu, ketidaknyamanan gue waktu itu. Gue bakal nyesel banget kalau misalkan waktu itu gue diem aja dan terima aja diberlakuin kayak gitu, friend.
Jadi gitu aja friend, mudah-mudahan dari kisah ini, dari cerita ini, cerita yang gue sampein bisa ada pelajaran yang bisa diambil buat para teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami hal yang sama gitu. Tetap hadapi dengan kepala dingin friend ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe friend ya. Karena gue bakal posting video setiap hari Rabu dan hari Sabtu friend. Thank you yang udah nonton sampai selesai. See you on the next video friend.